Halo, selamat pagi anak Ibu kelas 4. Bagaimana keadaan kalian? Semoga kalian tetap menjaga kesehatan walau kita masih melaksanakan pembelajaran secara daring. Baiklah, kita akan memulai pelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu dan doa kalian masing-masing dari rumah. Setelah doa, Ibu akan melanjutkan lagi materi kita hari ini tentang pengenalan Microsoft Word. Kalian bisa lihat di buku cetak kalian halaman 19, di mana materi ini Ibu akan dijelaskan lewat PowerPoint. Ya, oke. Itu sudah ada PowerPoint-nya. Kalian bisa lihat di sini. Microsoft Word 2010. Nah, pada aplikasi ini kita akan memulai dengan bagaimana sih cara membuat atau mengetikkan naskah pada dokumen Microsoft Word. Emangnya Microsoft Word ini gunanya apa sih? Microsoft Word ini walaupun bukan versi yang 2010 karena banyak versi di dalamnya, ada 2010, ada 2013, ada 2007, yang mana sih itu hanya versinya aja berubah, tapi dia sama-sama digunakan untuk pengetikan teks, ya, pengetikan teks, membuat laporan, membuat dokumen, kamu bisa membuat cerita, kamu bisa mengetik syair, kamu bisa membuat puisi di dalamnya. Selain itu, dan membuat dokumen ini juga bisa menambahkan variasi-variasi tertentu, misalnya membuat tabel, menambahkan gambar, ya, membuat link antar tabel. Nah, di Microsoft Word ini bisa juga. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang Ibu pengen kamu tahu dulu nih sebelum masuk ke aplikasi Microsoft Word, bagaimana seperti di buku cetak, bagaimana cara untuk memasukkan teks, cara mengedit teks, cara membuka dokumen yang udah kamu simpan tadi. Nah, kita masuk dulu bagaimana sih atau kamu tahu dulu apa sih menu-menu yang ada pada Microsoft Word itu sendiri ya. Nah, pada bagian ini kalian harus tahu dulu di dalam Microsoft Word itu terdiri dari beberapa tab ya. Ada menu Home, Insert, Page Layout, Reference, Mailing, Review, dan View. Nah, tab ini tentunya macam-macam kegunaannya, beda-beda. Sekarang kita ke tab pertama dulu ya, yaitu tab Home. Pada bagian tab Home, di sini bagian yang paling sebelah kiri. Kalian bisa lihat di sebelah kiri. Ya, untuk apa tab ini? Ini merupakan tab yang paling depan atau paling utama. Di mana bagian ini adalah bagian yang mengatur teks. Apabila kamu sudah ada teks itu atau sudah mengetik teks itu. Nah, kalau kalian bisa lihat, Ibu sudah buka Microsoft Word-nya. Kalau untuk membuka Microsoft, baik Ibu akan jelasin dulu nih bagaimana cara membuka Microsoft Word-nya dari menu Start. Pilih langsung Microsoft Word 2010. Kalau tidak ada, kamu bisa klik All Program, terus kamu cari Microsoft Office. Nah, setelah itu Ibu ada dua pilihan, ada Microsoft Word 2007, ada 2010. Tetapi karena buku cetak kita mendominasi ke pemilihan aplikasi yang versi 2010, berarti kita buka yang 2010. Nah, setelah dibuka 2010, tampilannya seperti ini. Nah, makanya sebelum kita mulai pengetikan nih, kita harus tahu dulu nih bagian-bagiannya. Ibu akan jelasin dari bagian yang pertama. Tadi ada file, home, insert, page layout, ada reference, mailing, review, dan view. Kita ke home dulu. Ya, kalau ke file ini ke bagian-bagian umum. Misalnya kamu mau pengen buat dokumen baru, new, kamu mau simpan save atau save as, kamu mau ngeprint ya. Sekarang kita ke home dulu. Bagian home ini insert nanti beda-beda gambarnya. Beda-beda bagian-bagian toolbarnya ya, bagian kecil-kecil ini toolbarnya, bagian gambar-gambar ini perintah-perintah ini beda-beda. Nah, di sini di PowerPoint sudah Ibu jelaskan juga untuk bagian tab yang pertama, tab home tadi. Tab home tadi dibagi bagian ada 5 lagi. Ini keyboard, yang B untuk font, yang C untuk paragraf, yang D untuk bagian yang namanya style, yang terakhir untuk editing. Nah, ini kalau kita sudah ada teksnya ya nak ya, ini sekarang Ibu hanya menjelaskan dulu bagian-bagiannya. Yang kedua, kamu bisa ke tab yang namanya tab insert.
Tab insert ini berbeda lah tentunya dengan tab home tadi ya. Tab insert ini biasanya sih untuk menyisipkan gambar, menyisipkan tabel, bisa membuat shapes ya seperti yang di gambar PowerPoint, bisa untuk membuat hyperlink, bisa juga untuk membuat grafik. Oke, nanti kita akan bahas lagi. Yang penting Ibu jelasin dulu secara umum ya bahwa toolbar ini bagian-bagian setiap tab itu berbeda di bagian toolbarnya. Perintahnya juga berbeda. Oke, kita ke bagian selanjutnya, tab page layout. Nah, tab page layout ini biasanya untuk mengatur tampilan secara keseluruhan nih. Bisa setting halaman maksudnya. Kamu bisa atur ukuran kertas, size-nya ya. Kamu bisa atur margin, ukuran kiri kanan kertas, kamu bisa atur bentuk kertas, orientation, apakah kamu atur portrait yang mendatar atau yang landscape mendatar, yang potret secara horizontal, vertikal dan horizontal. Terus kamu bisa juga membuat watermark pada dokumen kalian, bisa atur warna pada halaman kerja, bisa atur page border, membuat bingkai gitu. Ya, itu pada bagian tab page layout. Next, kita ke tab reference. Nah, tab reference ini biasanya kalau kita sudah terbiasa mengetik, dia membantu kita untuk membuat seperti karya tulis atau membuat makalah, proposal, dan sebagainya. Baik, kita ke tab selanjutnya, tab mailings. Nah, tab mailings ini sih biasanya bersifat kedinasan ya. Nah, kalau kalian ingin suatu bentuk perusahaan, biasanya urusannya dalam membuat surat keluar masuk, surat keluar. Misalnya dia ingin membuat surat ke beberapa orang, tapi dengan isi yang sama, maka dia memanfaatkan bagian ini namanya mail match. Nah, itu surat massal. Oke, kita ke tab yang selanjutnya yaitu tab review. Kalau tab review ini sih biasanya untuk ngecek-ngecek kesalahan kalau dalam pengetikan, membuat komentar-komentar, bisa untuk membuat proteksi dokumen, membuat password gitu, bisa. Terus dia juga bisa membuat mengatur bahasa ya. Ini bagian tab review. Terus yang bagian tab terakhir tab view. Tab view itu mengatur tampilan secara umum. Misalnya kamu ingin zoomkan halaman kamu, zoom di sini kamu mengatur besar kecilnya halaman kamu, kamu bisa setting tampilan rulernya ada atau enggak, garisnya green lights ada atau enggak, mengatur dia print layout, tampilan kita print layout atau yang model screen reading atau web layout itu beda-beda. Kamu mungkin di sini sampai belum mengerti, nanti akan yang jelas Ibu akan jelaskan lagi untuk selanjutnya di bagian bab-bab selanjutnya. Oke, kalian bisa lihat yang bagian pertama dulu. Sesudah kita ke sini tadi, kita kan sudah buka tuh tadi Microsoft Word-nya 2010 nih. Nah, kita sudah ke tab-tabnya nih, ya kan, sampai view dulu. Nah, sekarang kita ke tampilan yang bagian yang umum. Bagian umumnya dia tampilan secara keseluruhan. Kamu harus tahu juga fungsi yang ini apa, nih kayak gini nih. Yang kedip-kedip ini namanya kursor, yang halaman putih ini namanya text area, yang ini nih namanya ruler, ya, yang ini namanya scroll bar ya. Scroll bar itu ada yang ke atas ke bawah, ada yang ke kiri dan ke kanan. Ada yang untuk mengatur pengeditan teks, nih tab tabulasi, ada yang di bagian bawah ini mengatur status bar ya. Nah, di bagian ini Ibu udah atur juga di PowerPoint. Nah, di bagian sini. Nah, coba kalian lihat di bagian sini dulu. Nah, bagian menu bar yang pertama itu yang namanya tombol office atau disebut juga uh, office button ya. Office button ini kalau yang tampilan kita 2010 nggak ada, dan 2010 seperti ini aja langsung nih, dia namanya file. Nah, yang ada office button itu kalau kita pakai 2007 nih office button. Office button itu kalau kita klik dia isinya juga kayak menu file, ada new, ada save, ada print dan sebagainya ya. Kalau 2010 yang tadi kita lihat tidak ada office button tapi langsung klik menu file. Isinya juga sama, ada new, ada save ya, ada print sama. Nah, tapi kalau di PowerPoint sini kalian harus tahu office button ya, office button. Setelah itu office button di sebelahnya ada quick access toolbar. Quick access toolbar ini adalah perintah cepat dalam kalian ingin melakukan perintah cepat dalam membuat sebuah dokumen. Nah, ya perintah ini perintah-perintah umum sih, biasanya ada kayak gini nih, yang gambar kayak gini namanya icon save nih. Nah, terus kayak tanda-tanda tanda panah ini namanya icon undo. Sementara yang sebaliknya ini icon redo. Kalian bisa lihat di sini ya.
Save, undo, redo. Nah, kalau yang ini sendiri, ini satu kesatuan juga sih sama access toolbar ini, gunanya untuk customize. Apabila kalian klik ini, dia bisa mengganti atau bisa menambah atau mengurangi bagian itu. Misalnya kayak gini. Kayak gini, praktekin ya. Ini dia. Kan dari home tuh. Ini quick access toolbar. Nah, ibu klik customize-nya. Nah, sekarang kan ada 3 nih. Ada save, ada undo, ada redo. Ada save, undo, redo. Kalau ibu pengen nambah, ibu ambil misalnya new nih. Ibu klik new. Maka nanti yang new ada di sini. New ini kan untuk membuka untuk memulai dokumen baru. Sementara new ini harusnya dari file, new. Kan file new. Daripada klik file new, mendingan kita langsung dari access toolbar yang ada new. Nah, jadi kalau pengen kamu tambah, klik dari sini kamu aktifkan. Tetapi kalau merasa kamu tidak perlu, kamu klik aja lagi, otomatis new-nya akan tidak muncul di quick access toolbar. Ya, semoga paham. Kita lanjutkan lagi. Terus tadi sampai ke bagian yang namanya tadi tab udah ya, ini dia, minimize, maximize, dan close. Ini gunanya sebagai tombol pengatur jendela. Nah, yang mana tombol pengatur jendelanya? Ibu lihat kan pada Microsoft Word-nya ya langsung ya. Misalnya begini nih, kita sekarang kan sedang membuka Microsoft Word. Nah, tampilan ini sudah ada minimize, maximize, dan close. Apabila Ibu klik minimize, maka tampilan ini nggak hilang, tapi dia muncul di bagian taskbar. Di taskbar. Nah, sekarang Ibu klik lagi, maka dia besar lagi. Sementara kalau tombol ini gunanya apa? Ini maximize artinya dia full screen. Tapi kalau kita klik, maka dia tampilnya menjadi setengah. Kayak gini, restore. Ya. Jadi kalau untuk full screen-nya lagi, kembali seperti normal, kita klik yang maximize, maka tampilnya menjadi full. Yang terakhir namanya close. Close ini untuk menutup halaman. Kalau kamu misalnya udah ketik-ketik kamu close, nanti dia nanya, do you want to save change? Kamu mau save nggak ini? Kalau kamu save, kamu klik save. Kalau kamu nggak mau save, ya don't save. Tapi kalau misalnya kamu tidak ingin terjadi apa-apa, ya klik cancel. Karena ibu sekarang ingin menerangkan sama kalian, ibu nggak ngapa-ngapain, ibu tekan cancel dulu ya. Oke, jadi itulah tombol pengatur jendela, minimize, maximize, dan close. Oke, selanjutnya kita ke bagian ini lagi. Ini bagian view ruler dan bagian tabulasi. Nah, tambang tabulasi atau tab ini biasanya sih kalau kita dalam pembuatan dokumen sudah ada teksnya, kita pengen editing, nah kita lakukan untuk membuat tabulasi atau membuat tab ya. Terus kalau ini untuk mengatur munculnya ruler. Nih ruler yang ini nak, nih ruler yang putih. Ini gunanya untuk membantu kamu dalam menentukan batas kiri kanan margin kamu nanti. Membantu kamu dalam menentukan tab nanti pada waktu pembuatan tab juga. Nah, kalau pada Microsoft Word 2010-nya di sini Bu liatin contohnya yang ini nih. Ini dia tab tabulasi. Misalnya Ibu pakai tab kayak gini. Nah, itu ada tab. Ibu klik tab lagi di sini. Nah, jadi Ibu klik tab, otomatis dia lompat. Nah, lompat di tabnya. Oke. Terus kalau yang kayak gini view ruler tadi, kalian bisa munculkan atau enggak. Nih di sini view ruler. Atau kalian bisa ambil dari tab view, pilih ruler. Ruler. Tanda checklist menandakan dia aktif, tanda no checklist dia tidak aktif. Atau dari sini juga boleh. Sama aja. Oke. Itu contohnya kalau untuk tampilan pada tombol pada bagian tab sama bagian rulernya. Oke. Terus kita ke bagian yang lainnya, yaitu di bawahnya enak ya. Nah ini dia scroll bar. Scroll bar ini ada dua, ada yang ke atas ke bawah, ada yang ke kiri ke kanan. Nah kalau misalnya kalian mau lihat di tampilan Microsoft Word-nya seperti ini. Ini dia tuh ke atas ke bawah kan kalian bisa lihat. Terus kalau yang ke kiri ke kanan nggak kelihatan karena tampilan kita masih full screen, masih 100%. Kalau kita kecilin, nah baru kita bisa geser dia, baru nampak. Ya, nampak. Sebentar ya. Kita geser teksnya ke kiri dan ke kanan. Oke, terus apalagi di bagian bawahnya kayaknya ya setelah, oh ya sebelum ini kita ke bagian halaman kerja. Halaman kerja itu bagian putih ini halaman kerja.
dan yang ini namanya kursor ya. Oke, tadi ruler ada dua ya, nah ada bagian atas dan ada bagian samping. Ya. Oke, di bagian bawah sekarang kita lihat. Ini bagian bawah ini bagian namanya status bar dan mengatur tampilan kerja serta halaman kerja pada dan zoom. Nah, ini halaman kerja ini kalau kita klik tab view ada dua-duanya nih, halaman kerja sama zoom ada. Sekarang kita ke status bar dulu deh. Nah, baris status ini kalau di sini warna merahnya dia tulisnya one of one. Jadi kita ini sekarang berada di satu halaman sebanyak satu halaman saja. Kita sedang tidak ada kata yang sedang kita ketikkan jadi nol dan kita menggunakan versi dari bahasa Indonesia. Terus yang sebelah kanannya tadi ini tampilan-tampilan pada tab view. Ada print layout, ada web layout, ada zoom. Nah, kalau kalian mau lihat seperti ini. Contoh ya. Di sini, ini dia. Nah, tidak ada teksnya maka dia nol. Coba kalau kita masukin tes. Nah, maka di sini ada satu kata yang sudah kita isi tes, ya itu status barnya. Satu of satu atau one of one artinya kita berada di satu halaman dan satu halaman kerja saja kerjaan kita. Oke, terus kita ke bagian kanan nih. Di sini ada tampilan yang namanya print layout, ada yang full screen, ada yang web layout, ada yang custom, terus ada tampilan zoom untuk memperbesar, memperkecil halaman, tuh. Nah, itu juga ambil sudah Ibu jelasin pada tab yang sebelumnya itu tab zoom. Tab zoom. Di sini kalian bisa atur mau 200%, 100%. Tuh, ya. Terus kalian bisa atur nih tampilannya. Ya, begitu. Tapi kita biasanya pakai yang ini ya. Pakai yang ini untuk yang di print hasil hasil untuk kita dalam bentuk kertas. Nah, seperti kita seperti ini. Nah, itu mengenai status bar. Nah, kalau sudah sampai sini, Ibu harap kalian nanti coba lihat-lihat juga ya, Nak ya. Oh, ini nih rupanya yang view rulernya kata Ibu Arianti. Oh, ini nih bagian tab-nya. Oh, ini nih bagian quick access toolbar-nya gitu ya. Jadi kalian lihat di sini. Oke, setelah itu kita masuk lagi ke bagian di dalam menu tadi, kita ke toolbar standar. Kan toolbar tadi kan berisi perintah-perintah tuh Nak untuk melakukan apa yang sedang kita lakukan. Jadi toolbar ini dia menyediakan beberapa tombol atau ikon-ikon yang sederhana di mana ini dipakai untuk kita melakukan perintah apa. Nah, cara memakainya dengan mengklik tombol-tombol itu. Perintah-perintah apa aja sih biasanya yang ada? Itu perintah new, open, print, print preview contohnya ya. Terus ada lagi perintah yang namanya spelling, save, cut, copy, paste, undo, redo, auto format. Nah, di sini menunya yang berada di menu file. Ada save as, ada open, ada close ya, ada new, ada print, ada save and send. Oke, di sini bagian menu file. Terus ada juga yang dibilang tadi yang utama ada cut, ya kan di clipboard namanya ya, di grup clipboard ada cut, ada copy, ada paste. Nah, itu di bagian yang ini tadi. Oke, ada undo, ada redo. Nah, di sini ada undo, ada redo. Dia letaknya di clipboard, ya. Clipboard. Oke, di sini lihatinnya. Kalau mau tutup, silahkan ditutup aja. Ya, jadi di bagian sini undo, redo. Pokoknya di bagian awal. Oke, itu bagian teks, bagian untuk memformat teks secara ini tadi ya, toolbar standar. Oke, sekarang kita ke bagian yang namanya sesudah toolbar standar bagian apa saja yang sampai auto format tadi ya. Kita sekarang ke bagian kedua. Di sini kita ke bagian format untuk memformat toolbar. Nah, untuk bagian format toolbar gambar-gambarnya berbeda. Cuman di sini kalau kita menggunakan format toolbar apabila kamu sudah mengetikkan teks. Ya, mengetikkan teks, kalian sudah ingin melakukan pengeditan teks, mau format dokumen, nah kalian harus perhatikan ini. Banyak sekali sih ikon-ikonnya. Yang ini secara umum yang Ibu lihatin, nanti Ibu nggak ada nggak gambar, Ibu jelasin juga berupa teks aja, berupa kata-kata aja, tapi nggak ada gambarnya. Nah, contohnya ini yang pertama nih ada line spacing.
line spacing misalnya di sini untuk mengatur jarak ya, numbering, bulleting kalian pengen memberikan angka, teks berupa simbol, decrease, increase gunanya untuk memindahkan indentasi ke kiri dan ke kanan. Terus kalian bisa mengatur tabel, menentukan model tabel, memberi highlight, memberi font color. Nah, seperti ini kalau Ibu contohkan. Nah, seperti ini kan, bold, italic. Nah, ini teksnya nih, Ibu blok nih. Ibu bold, Ibu kasih dia cetak miring, Ibu kasih dia U, Ibu kasih highlight. Tuh, gitu. Highlight. Terus Ibu bisa ganti teks, warna teks. Nah, jadi ini yang untuk mau format ini artinya kita harus sudah punya teks dulu. Beda kalau kayak file new tadi. File new save tadi tidak ada urusannya sama teks, hanya dia langsung save, langsung new, langsung print gitu ya. Kalau yang bagian yang ini format berarti di dalam memformat teks ya. Jadi ikon-ikon ini perintah-perintah untuk melakukan pemformatan teks yang seperti Ibu contohkan juga di sini. Oke, next. Ya, setelah itu bisa bisa kalian lihat tambahan lainnya. Misalnya ada font untuk memilih jenis huruf, bold untuk menebalkan, italic untuk memiringkan, underline untuk mengganti garis bawah pada teks. Ini salah teks, ini bisa align right, maksudnya align right, align left, center, justify, numbering, bullet, decrease indent, increase, border. Nah, itu juga sama-sama untuk memformat sebuah teks ya. Seperti yang tadi Ibu jelasin, yang ini sama ya tadi. Ini dia, misalnya gini nih. Mau ganti normal. Ibu no color ya, teksnya Ibu ganti warna hitam. Oke, di sini juga bisa ganti teks ya, misalnya mau model tulisan ini. Oke, besarnya Ibu mau ganti gede-gede. Tapi nanti kalau kamu ganti tulisannya nggak segede ini semuanya ya nak ya. Ukurannya itu kalau normal itu 12. Kalau judul baru yang besar. Ini kan Ibu hanya mau kasih contoh saja biar kalian kelihatan. Ya, terus Ibu mau membuat bold. Kalau Ibu nonaktifin berarti dia nggak berwarna begini ya. Kalau Ibu mau, dia artinya normal ya. Tapi kalau pengen Ibu ganti, Ibu atur dengan bold, memberi cetak tebal tadi kayak contoh di PowerPoint tadi, berarti Ibu klik B, cetak tebal. Terus kalau Ibu mau atur dia menjadi cetak miring, Ibu harus pakai I. Terus tapi kalau Ibu pengen dia mau cetak ada garis bawah, Ibu harus kali U. Itu dia. Begitu juga Ibu pengen memformat dengan model tulisan tadi, tinggal ganti saja, banyak pilihan font di sini. Tuh kalian bisa lihat bentuknya berubah-berubah, kan? Nah, terus bisa atur besarnya, increase decrease-nya juga bisa, tapi di sini hanya satu teks nggak kelihatan ya, nggak terlalu nampak. Oke, itu dan pokoknya ini untuk dilakukan format terhadap teks. Nah, sampai sini aja sih Bu rasa secara umum dulu yang harus kalian perhatikan. Kalian bisa mengulang sendiri di rumah dari pengenalan Microsoft Word versi 2000, tampilan dari home, insert, page layout, tampilan umum dulu sampai view, dan kalian harus tahu juga bagian-bagian ikon-ikon atau perintah-perintah umum yang kita pakai sewaktu kita akan mengetik atau kita mengedit, baik dari menu home, menu filenya, serta dari home lagi ulang, insert apa aja, sampai dia view apa saja. Nah, tolong dipelajari di rumah dan kalian bisa mengulang kembali jika dirasakan ini kalian kurang paham dan bisa juga bertanya langsung ke Ibu. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Ibu kalian berikan ke Ibu. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja, tetap berdoa agar kita tetap bisa masuk ke sekolah, bisa tatap muka sesuai yang kita inginkan. Ya, pesan Ibu, rajinlah membuat penugasan yang sudah Ibu berikan. Semoga kalian menjadi anak yang lebih mandiri dan lebih berprestasi. Amin. Terima kasih atas waktunya. Bye-bye.